Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo di program Breaking News Update COVID-19 Jatim News Today yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan dan simak juga di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Ya sahabat, untuk edisi siang hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2020 untuk Breaking News Update COVID-19 kita awali dari laporan reporter Suara Sidoarjo ada Karina Putri. Rumah sakit di Sidoarjo dilarang menolak tangani ibu hamil positif COVID-19. Karina, silakan. Iya, baik. Ibu-ibu hamil yang positif COVID-19 tidak akan mengalami kesulitan lagi saat hendak melahirkan. Dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mewajibkan 7 rumah sakit rujukan tidak boleh menolak mereka dan juga melayani persalinan. Dinas Kesehatan juga telah membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan. Mereka tidak boleh menolak pasien dengan alasan tidak memiliki peralatan maupun tenaga medis, yang kemudian melimpahkan pasien ke rumah sakit lain. Dr. Syaf Satria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo mengatakan, sebelum ada nota kesepahaman tersebut, ibu hamil yang terpapar COVID-19 sulit mendapat pertolongan, sebab hanya vaskes-vaskes tertentu saja yang mau membantu persalinan. Akibatnya timbul masalah saat vaskes itu telah penuh dan tidak lagi dapat menerima pasien corona. Selama masa pandemi ini, setidaknya ada 8 ibu melahirkan yang terpapar COVID-19. 1 orang diantaranya meninggal setelah melahirkan bayinya, dan seorang ibu lainnya kehilangan buah hatinya yang baru saja dilahirkan. Persalinan tersebut berjalan dengan lancar. Sang bayi juga berhasil lahir, namun tidak bertahan lama, bayi tersebut meninggal dikarenakan dari hasil swab, sang bayi ternyata terpapar COVID-19. Menurut Syaf, hamil dan melahirkan pada masa pandemi memang beresiko. Pelayanan tidak dapat leluasa diberikan seperti dulu. Ada prosedur khusus yang salah satunya adalah rapid test sebelum bumil menjalani persalinan. Selain itu, saat menolong ibu hamil, para tenaga kesehatan harus memakai alat pelindung atau APD. Ia tetap meminta masyarakat sebaiknya menunda kehamilan dulu agar ibu dan sang bayi aman. Sementara itu, jumlah orang yang positif COVID-19 tanpa gejala atau OTG telah berkurang. Mereka yang diisolasi di Mal Pelayanan Publik atau MPP sudah dibolehkan untuk pulang. Pada Jumat kemarin 16 Juli tinggal 18 orang yang berada di ruang isolasi MPP dari 119 orang yang ada di ruangan tersebut. Kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo yang sudah membuka jumpa kita di Breaking News Update COVID-19 kali ini. Dan selanjutnya sahabat, kita ke Nganjuk bersama reporter Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. 3 pasien positif COVID-19 sembuh dipulangkan. Agustin, silakan. Ya, belum bisa tersambung bersama Agustin Merdekawati? Sudah ya, silakan Agustin. Terima kasih Atika. Kasus COVID-19 di Nganjuk belum berkurang, namun untuk jumlah pasien yang sembuh dari virus corona juga terus bertambah. Kemarin, satu keluarga asal Tanjung Anom yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Kediri diperbolehkan pulang, dan dengan kepulangan 3 orang tersebut, jumlah pasien yang sembuh mencapai 50 orang. Dan 3 pasien yang diperbolehkan pulang kemarin adalah anak laki-laki berusia 5 tahun, pasien terkonfirmasi ke-60, kemudian perempuan berusia 63 tahun, pasien terkonfirmasi ke-61, serta perempuan berusia 34 tahun, pasien terkonfirmasi ke-62, dan mereka satu keluarga. Juru bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Nganjuk, Dr. Hendrianto mengatakan, dengan kesembuhan 3 pasien tersebut, menurutnya, total pasien corona yang sembuh di Nganjuk sebanyak 50 orang, adapun pasien yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit Nganjuk dan Kediri mencapai 73 orang. Untuk 16 pasien lainnya meninggal, dan kemarin tidak ada penambahan kasus, tetap 139 kasus terkonfirmasi.
Meski tidak ada penambahan pada jumlah pasien terkonfirmasi positif, menurut Hendri kemarin kembali ada tambahan 5 pasien dalam pengawasan atau PDB. 5-nya mempunyai keluhan sama, yakni sesak napas. Mereka adalah perempuan berusia 54 tahun asal Lengkong dan laki-laki berusia 79 tahun asal Patian Rawo. 2 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Kertosono dinyatakan reaktif. Adapun 3 pasien lainnya dinyatakan non-reaktif, yaitu laki-laki berusia 75 tahun asal Sukomoro, perempuan berusia 57 tahun asal Bagor, dan perempuan berusia 44 tahun asal Pace. Dan mereka dirawat di RSUD Nganjuk. Pasca penambahan 5 orang tersebut, total kasus PDB di Nganjuk sebanyak 207 orang. Dari jumlah tersebut, 37 pasien masih dalam proses pengawasan, kemudian 50 orang meninggal, dan 20 orang lainnya sudah selesai pengawasan. Puluhan PDB dirawat di RSUD Nganjuk, RSUD Kertosono, dan Rumah Sakit Bayangkara. Sedang di Empu Sendok tidak ada atau kosong. Demikian laporan Agustin Merdekawati untuk Jawa Timur News Today hari ini. Ya, terima kasih Agustin untuk informasi dan laporan yang sudah disampaikan. Selanjutnya sahabat kita ke Pamekasan. Ada Ocha Kalista dari Realita FM. Antisipasi penyebaran COVID-19, Pemkab Pamekasan bersama TNI Polri terapkan starting gate MotoGP. Ocha, silahkan. Ya, terima kasih Atika Amsar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan bersama Kodim 0826 dan Polres Pamekasan ini menerapkan marka starting grid MotoGP khusus pengendara kendaraan bermotor di perempatan Jalan Jokotole. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya penerapan physical distancing atau menjaga jarak khusus bagi pengendara kendaraan roda 2 dalam rangka mengantisipasi sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 di mana kasus COVID-19 di Pamekasan ini terbilang masih tinggi. Badrul Tama Bupati Pamekasan ini mengatakan, hingga saat ini penyebaran COVID-19 masih belum berlalu dan terus meningkat, sehingga diperlukan upaya edukasi bagi masyarakat khususnya pengendara kendaraan bermotor agar selalu menerapkan protokol COVID-19, salah satunya dengan menjaga jarak. Menurutnya, gagasan tersebut merupakan salah satu upaya untuk terus memberikan edukasi bagi masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai informasi, per tanggal 17 Juli 2020 kemarin, ini kasus positif COVID-19 di Kabupaten Pamekasan bertambah 20 orang, dengan total menjadi 199 orang dengan rincian 99 orang sedang dirawat, 75 orang sembuh, dan 25 orang meninggal. Kemudian untuk suspek, total 779 orang dengan rincian 93 orang dalam pengawasan, 650 orang selesai pengawasan, dan 36 orang lainnya meninggal dunia. Saya Ocha Kalista melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika Amsar. Ya, terima kasih Ocha Kalista dari Realita FM Pamekasan. Dan selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM. Adaptasi kebiasaan baru, Bupati Blitar himbau masyarakat terus patuhi protokol kesehatan. Risma, silahkan. Ya, baik. Pemerintah pusat secara resmi telah merevisi istilah new normal menjadi adaptasi kebiasaan baru. Adanya perubahan ini diharapkan masyarakat semakin paham tentang situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Lantaran sejauh ini perkembangan virus corona masih menjadi momok di setiap daerah. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Dr. Andes Hajirianto menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar terus mematuhi protokol kesehatan di segala aktivitas. Dengan berdisiplin menerapkan upaya pencegahan virus corona, masyarakat bisa kembali hidup produktif. Namun, kuncinya tetap waspada kapanpun dan dimanapun berada, karena peredaran COVID ini belum bisa dipastikan kapan berakhir, sehingga langkah antisipasi harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, update persebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar per tanggal 17 Juli 2020, ini pukul 2 siang kemarin, terdapat penambahan 34 konfirm positif dan terdapat 2 pasien sembuh dari Babatan Lingi. Karena rumah sakit rujukan penuh, maka tim gugus tugas ini membuka tempat tambahan di Lek Garum. Demikian, saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Oke, terima kasih Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dan selanjutnya sahabat Jawa Timur, kita akan ke Suara Madiun bersama Kiki Desilia. 3 kasus konfirmasi COVID-19 sembuh. Total kesembuhan jadi 11 dari
22 kasus konfirmasi. Kiki, silakan. Sahabat Jatim News Today, kabar baik datang dari pasien konfirmasi COVID-19 Kota Madiun. 3 kasus konfirmasi dinyatakan sembuh kemarin. Ketiganya kasus nomor 9, 10, dan 22. Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Madiun Nur Aflah mengatakan, dengan tambahan 3 sembuh, maka Kota Madiun memiliki total 22 kasus konfirmasi dengan 11 diantaranya sembuh. Kasus nomor 9 ini merupakan warga Kelurahan Mojorejo yang pulang dari Makassar. Seperti diberitakan, kasus nomor 9 ini sejatinya sudah melakukan rapid test di Makassar sebagai syarat penerbangan dengan hasil non-reaktif. Namun hasil berbeda ketika rapid test dilakukan di Kota Madiun yang terkonfirmasi reaktif dan swab dilakukan dengan hasil positif 26 Juni lalu. Sedangkan kasus nomor 10 yang bersangkutan merupakan istri dari kasus nomor 11. Diketahui pasutri kasus nomor 10 dan 11 memiliki riwayat perjalanan ke Surabaya dan keduanya lantas terkonfirmasi COVID-19 29 Juni lalu. Sementara kasus nomor 22 merupakan warga Kelurahan Demangan yang merupakan kasus terbaru di Kota Madiun. Kasus nomor 22 ini diketahui sakit 23 Juni lalu dan sempat dikunjungi kerabat dari Surabaya yang menginap selama 3 hari 2 malam. Kemudian terkonfirmasi COVID-19 pada 13 Juli lalu. Masih dikatakan Nur Aflah, ketiga pasien konfirmasi sudah dilakukan 1 kali swab dengan hasil negatif dan mereka sudah pulang. Ditambahkan, virus ini bisa dilawan dengan imun masing-masing. Karenanya, sistem imun pada masing-masing individu sangat berpengaruh. Tingkat kesembuhan setiap pasien COVID-19 memang berbeda. Pasien dengan sistem imun lebih baik dapat sembuh lebih cepat, begitu sebaliknya, dan kondisi pasien COVID-19 bisa lebih sulit ditangani ketika yang bersangkutan memiliki penyakit penyerta lain. Baik sahabat, data dari dashboard.madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 17 Juli sebesar 1.643 orang dengan risiko. Rinciannya, 1.556 selesai pemantauan, 293 orang tanpa gejala, 246 selesai pemantauan, 83 orang dalam pemantauan, 77 selesai pemantauan dan sembuh, 1 pasien dalam pengawasan, serta 11 orang positif COVID-19. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News. Terima kasih Kiki dari Suara Madiun ya. Dan sahabat, selanjutnya kita ke LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Malowo Pati FM Bojonegoro bersama Iwan Siswoyo. Petugas gabungan Pemkab Bojonegoro laksanakan patroli kedisiplinan protokol kesehatan. Iwan, silakan. Ya, sahabat, Pemkab Bojonegoro tak henti-hentinya untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Kemarin, petugas gabungan melaksanakan patroli pengawasan kedisiplinan protokoler kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan yang melibatkan petugas dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP ini menyasar tempat-tempat publik, diantaranya pasar tradisional Kota Bojonegoro, warung kopi seputaran kota, terminal Rajogosi, serta pasar tradisional Kecamatan Dander. Letu Kavaleri Toto Taat Ujianto, Pasi Ops Kodim 0813 Bojonegoro sebagai pimpinan patroli menuturkan, patroli bergerak mendatangi dan mengimbau kepada para pedagang, pembeli maupun pengunjung pasar agar mematuhi dan mengikuti protokol COVID-19. Dalam patroli tersebut, petugas gabungan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan masker di ruang publik, menjaga jarak dalam berinteraksi, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Petugas juga membagikan ratusan masker untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker. Sementara itu, peta sebaran COVID-19 pada Jumat kemarin menunjukkan sebanyak 27 orang positif terkonfirmasi dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro 16 orang, Trucuk 3 orang, Dander 3 orang, Sumberjo 2 orang, Purwosari 1 orang, Kasiman 1 orang, dan Malu 1 orang. Di samping itu, ada penambahan baru 2 orang di Kecamatan Burno dan Kepoh Baru. Demikian Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati Bojonegoro melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Iwan dari Malowopati Bojonegoro yang sudah menutup untuk informasi terakhir ya dalam Breaking News Update COVID-19 di program Jatim News Today edisi hari ini yang juga disiarkan setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda ikuti di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersel Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo, selamat siang.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.